teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi Taman Nasional dalam mata pelajaran Geografi. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan beberapa penjelasan dan contoh-contoh taman nasional yang ada di Indonesia beserta dengan contoh fauna dan floranya. Selamat menyaksikan. 1. Pengertian Taman Nasional. Secara umum, Taman Nasional adalah kawasan alam yang dilindungi oleh negara karena nilai ekologis, keanekaragaman hayati, dan keunikan alamnya. Tujuannya adalah melestarikan ekosistem asli, flora dan fauna khas, serta menyediakan ruang untuk penelitian, pendidikan, pariwisata alam, dan rekreasi. Umumnya dikelola dengan sistem zonasi atau zona berbeda sesuai fungsinya. Baiklah, saya akan memberitahu menurut undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Dalam PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, Taman Nasional didefinisikan sebagai bagian dari KPA, yaitu kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli yang dikelola melalui zonasi. 2. Kritik Taman Nasional. Mengapa suatu wilayah bisa ditetapkan sebagai taman nasional? Yang pertama, memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik. Yang kedua, terdapat satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh. Yang ketiga, luas wilayah cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami, agar ekosistem bisa berfungsi secara normal. 4. Mudah dibagi jadi zona-zona pengelolaan. 3. Fungsi dan tujuan Taman Nasional. Berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya, Taman Nasional memiliki fungsi-fungsi penting. Yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari. Yang keempat, pendidikan, penelitian, dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, pariwisata alam atau ekowisata. Contoh Taman Nasional di Indonesia. Berikut beberapa contoh Taman Nasional di Indonesia yaitu: yang pertama ada Taman Nasional Gunung Leuser. Lokasinya di Sumatera, Aceh, dan Sumatera Utara. Didirikan pada 6 Maret 1980. Salah satu taman nasional yang menjadi bagian dari World Heritage. Yang kedua ada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Lokasinya di Sumatera, meliputi Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Didirikan pada 14 Oktober 1982, memiliki banyak spesies burung dan secara ekologis penting sebagai bagian dari rangkaian taman nasional di Bukit Barisan. Yang ketiga ada Taman Nasional Bali Barat atau West Bali National Park. Lokasinya di Bali, di Kabupaten Buleleng dan Jemberana. Didirikan pada 15 September 1995, melindungi ekosistem daratan seperti hutan dan pesisir laut. Yang keempat ada Taman Nasional Gandang Dewata. Lokasinya di Sulawesi Barat, Mamasa Regency. Didirikan pada 3 Oktober 2016, Pegunungan Gandang Dewata di dalamnya dengan flora dan fauna endemik Sulawesi, misalnya anoa dan maleo. Dan yang terakhir ada Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawong. Terdapat di Sulawesi Selatan, terkhusus di Maros Regency. Didirikan pada tahun 2004, dikenal dengan karst atau batu kapur yang unik, gua-gua, dan ekosistem yang eksotis. Apa saja flora dan fauna yang terdapat di taman-taman nasional tersebut? Yang pertama ada di Gunung Leuser. Gunung Leuser terdapat flora seperti bunga rafflesia, tumbuhan payung raksasa atau Johannestay jasmania altiformes, dan tumbuhan pencekik.
Selanjutnya ada fauna mamalia seperti orangutan Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Sumatera, dan beruang madu, macan dahan, dan juga siamang. Berikutnya ada burung seperti rangkong dan sekitar 380 spesies burung lainnya. Dan spesies lainnya seperti spesies langka seperti ikan jurung. Selanjutnya ada di Bukit Barisan Selatan. Floranya yaitu bunga bangkai atau Ameroplopailus sp, pidada, cemara laut, cempaka, ramin rupah, pandan, meranti, kening, damar, dan faunanya yaitu tapir, simpai, kancil, dan owa. Selanjutnya Bali Barat. Terdapat flora seperti sawo kecik, cendana, bayur, dan sano keling. Faunanya yaitu mamalia seperti banteng, rusa timur, lutung, kera ekor panjang, babi hutan, kucing macan tutul. Burungnya yaitu jalak Bali, elang ular jambul, dan burung layang-layang. Reptilnya yaitu penyu sisik, biawak air, dan selanjutnya ada gandang dewata. Floranya yaitu hutan lumut, paku-pakuan, dan juga anggrek. Fauna ada mamalia seperti anoa, babi rusa, monyet hitam Sulawesi, dan tarsius. Burungnya ada elang Sulawesi, burung rangkung, dan alap. Selanjutnya ada serangga seperti capung, lebah, dan kumbang kotoran. Dan terakhir ada batimurung, balu sarawung. Floranya yaitu pohon seperti bintangur, girang, sawo duren, kepayang, kemiri, pohon gotasa, angsana, kelumpang, beringin enau, kayu eboni, jabon, dan nyamplung. Sementara faunanya yaitu mamalia seperti kera hitam Sulawesi, musang Sulawesi, kuskus Sulawesi, kuskus beruang Sulawesi, rusa, dan tarsius Sulawesi. 5. Peta dan penjelasan lokasi. Yang pertama, peta Taman Nasional di Indonesia. Gambar di atas corak shell menunjukkan lokasi distribusi Taman Nasional di Indonesia secara umum. Kedua, zonasi Taman Nasional. Setiap Taman Nasional biasanya dibagi menjadi zona pengelolaan, misalnya zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan sesuai peraturan. Ketiga, pengaturan zonasi. Zonasi dibuat agar fungsi konvers zona inti dipertahankan, sementara pemanfaatan, wisata, edukasi bisa dilakukan di zona lainnya dengan batasan. Penjelasan tambahannya, penetapan Taman Nasional tidak hanya soal melindungi alam saja, tapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan. Misalnya, Taman Nasional bisa menjadi tempat wisata, tapi wisatawan harus mengikuti aturan agar tidak merusak ekosistem. Keterlibatan masyarakat lokal penting dalam pengelolaan Taman Nasional. Masyarakat dapat dilibatkan, terutama untuk pemanfaatan tradisional dan pendidikan alam. Rencana pengelolaan Taman Nasional dibuat secara jangka, misalnya 10 tahun, berdasarkan PP untuk memastikan pengelolaan berkelanjutan. Ada aturan teknis seperti Permen LHK yang sangat rinci tentang bagaimana zona Taman Nasional ditentukan dan dikelola. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami dalam bentuk video dengan mata pelajaran geografi dan judul materi Taman Nasional. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.